setelah menimbang dan melalui tahapan sesuai hukum yang berlaku. Dengan ini pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Yunita Anggraini kepada tergugat Yuda Anggara. Hakim mengetuk palu putusan akhir untuk nasib pernikahan Yunita dan Yuda. Setelah bergelut dengan perasaan yang tak kunjung berujung, semua benar-benar berakhir sebagaimana mestinya. Yunita dan Yuda nampak tertunduk, tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Sejak awal mereka memulai semuanya dengan cara yang salah, hingga jalan akhir adalah perceraian. Yuda menghela napas berat. Dia berdiri dari posisi duduknya, menoleh melihat Yunita yang juga telah berdiri, melangkah menghampirinya. Yunita nampak tak kuasa membendung air matanya. Dia lega semuanya telah berakhir, dan dia telah melepaskan beban yang selama ini menghantuinya. Namun di sisi lain cinta di hatinya belum hilang sepenuhnya. Walau bagaimanapun dia pernah berjuang mati-matian demi bisa mendapatkan posisi bibah di hati Yuda. Terima kasih untuk segalanya. Setiap detik yang kita lewati bersama akan aku kenang sebagai pelajaran. Maaf, aku tidak bisa kembali. Sudah cukup dan aku selalu berdoa. Kamu menemukan kebahagiaan yang kamu dambakan pada diri wanita lain. Ungkap Yunita dengan suara bergetar. Dengan lemas Yuda meraih uluran tangan wanita yang saat ini sudah resmi menjadi mantan istrinya. Aku minta maaf untuk setiap detik waktu yang kamu lalui dengan penderitaan. Aku mengaku telah gagal. Aku berharap kamu selalu istiqomah dan pada akhirnya bertemu dengan pria yang bisa menghargai kamu. Cukup keras Yuda berjuang untuk mempertahankan pernikahannya. Kepergiannya ke Bandung beberapa waktu lalu tidak membuat Yunita goyah atas keputusan yang sudah dia ambil. Yuda berjuang di saat kapal yang dia nahkodai telah karam. Tidak ada jalan untuk memperbaiki, karena ombak yang dia ciptakan di dalam pernikahan sangatlah dahsyat. Jabatan tangan keduanya terlepas. Yuda segera berbalik memandangi kedua orang tua dan juga kakaknya yang turut hadir untuk menguatkan. Dengan cepat Yuda melangkah dan langsung memeluk kedua orang tuanya. Di saat itu pula tangisnya pecah. Selama ini dia telah banyak membuat orang tuanya kecewa. Maafkan saya, ayah, ibu. Maaf karena selalu membuat kalian kecewa. Sudah nak, anggap saja semua ini sebagai pelajaran. Ayah dan ibu sudah memaafkan kamu. Setelah ini kamu tenangkan diri kamu. Tinggalkan sejenak rutinitas kamu. Dari kejauhan Yunita pun kembali menangis melihat Yuda memeluk kedua orang tuanya. Jujur, dia pun sangat sulit untuk memutuskan perceraian ini. Namun dia yakin inilah yang terbaik untuk mereka. Kak, ayo kita pulang, ucap adik Yunita yang ikut menghadiri sidang tersebut. Dia merangkul sang kakak dan menuntunnya keluar dari ruang sidang. Hari ini Asam kembali bekerja seperti biasa. Saat masuk ke dalam ruang CEO, dia tak menemukan Mira di meja kerjanya. Tidak biasanya Mira belum datang jam segini. Kemana dia? Ucap Asam sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Tak ingin bergelut dengan pikirannya sendiri, Asam segera masuk ke dalam ruang kerjanya. Di atas meja kerja dia melihat 2 tiket pesawat dengan tujuan Turki. Sepucuk surat nampak tergeletak di samping 2 tiket itu. Sam, ini 2 tiket Baby Moon untuk kamu dan Biba. Maaf karena aku baru memberikannya sekarang. Aku harap kalian selalu bahagia. Sekarang aku sadar, jika keegoisanku hanya menghancurkan diriku sendiri. Aku terlalu malu untuk menyampaikannya secara langsung. Dengan surat ini juga aku minta izin untuk mengambil cuti selama 6 bulan ke depan. Aku ingin menenangkan diri di pondok pesantren milik pamanku. Kamu tahu itu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Isi surat Mira. Asa meremukkan kertas itu dalam genggaman tangannya. Apa seperti ini cara seorang sahabat berpamitan? Tanpa pikir panjang, Asam segera berbalik pergi meninggalkan ruangan itu. Dia yakin saat ini Mira pasti masih di rumahnya. Saat hendak melangkah menuju lift, tanpa sengaja dia melihat Revan. Van, langkah Revan terhenti tepat di depan pintu ruang HRD.
Dia menoleh ke arah sumber suara dan mendapati Asam sedang melangkah cepat ke arahnya. "Kamu kenapa sih? Kelihatannya panik sekali," tanya Revan sesaat setelah Asam sampai ke hadapannya. "Kita harus ke rumah Mira sekarang. Dia baru saja menulis surat untuk cuti selama 6 bulan. Aku tidak mengerti apa yang sedang dia pikirkan, hingga menjadi seperti ini," jelas Asam. Apa?" Tiba-tiba Revan juga menjadi panik sendiri. "Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo kita temui dia. Dasar Julida, suka sekali memberi kejutan dan bikin spot jantung," ucap Revan seraya melangkahkan kakinya menuju lift beriringan dengan Asam. Sejahat apapun Mira di masa lalu dan hal buruk apapun yang telah Mira lakukan, hingga merugikan Asam dan juga Revan, tetapi dia tetaplah seorang sahabat yang sejak dulu Asam dan Revan anggap sebagai saudara sendiri. Tak tahu apa tiba-tiba wanita itu pikirkan hingga secara mendadak memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Meninggalkan aktivitas di tengah kota besar untuk menepi mencari ketenangan tentu saja bukanlah keputusan yang mudah. Selama perjalanan menuju rumah Mira, kedua wajah pria itu tampak masih tegang. Mereka harap Mira masih berada di rumahnya untuk menjelaskan penyebab dia tiba-tiba saja meninggalkan pekerjaannya meski hanya untuk sementara waktu. Jalanan yang tidak terlalu macet membuat Asam dan juga Revan lebih cepat sampai di rumah Mira. Sepertinya mereka hampir saja terlambat saat melihat Mira sedang merapikan barang di bagasi mobilnya. Tanpa menunda waktu, Asam segera turun diikuti dengan Revan setelahnya. Mereka melangkah dengan cepat menghampiri Mira. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tiba-tiba saja ingin meninggalkan kami?" ucap Asam saat menghentikan langkahnya di samping Mira. "Kamu ngambek karena sikapku yang tiba-tiba saja berubah." "Julida, aku benar baik-baik saja, dan aku masih akan menjadi temanmu," sambung Revan. Mira nampak tak percaya ketika melihat kedatangan dua sahabatnya. "Sudah 1 tahun lebih aku berkutat dengan berbagai pekerjaan di perusahaan. Apa aku tidak boleh cuti?" tanyanya. "Kamu pikir aku tidak mengenalmu? Selama kamu bekerja bersamaku, kamu tidak pernah mengambil cuti lebih dari 3 hari. Dan ini kamu ingin pergi selama 6 bulan. Kamu mau cuti apa mau pergi jalan-jalan ke bulan sih?" tanya Asam yang nampak heran. Mira terkekeh kecil mendengar ucapan Asam. Sedikit menghibur kegundahan hatinya beberapa waktu belakangan ini. Dia selalu merasa gagal dalam segala hal, termasuk percintaan. Sudah cukup. Dia pikir ini adalah saat yang tepat untuk meninggalkan rutinitasnya sementara. Mira kembali menatap Asam. "Sam, aku pernah sangat mencintaimu hingga akhirnya aku sadar jika kamu bukan ditakdirkan untukku. Maaf untuk semua keegoisanku selama ini. Kamu terlalu sabar menghadapi semua sikapku," ucap Mira dengan suara bergetar menahan kesedihannya. Setelah beberapa saat, Mira menoleh menatap Revan yang berdiri di samping Asam. "Untuk kamu, Revan, terima kasih karena selalu ada untukku. Selalu berusaha menyadarkan aku. Dan terima kasih karena telah sempat mencintai aku dengan tulus. Awalnya aku merasa kehilangan saat kamu berusaha menjauh. Hingga beberapa saat merenung, aku sadar jika aku merasa kehilangan kamu sebagai sosok teman, bukan karena cinta. Aku masih tidak bisa mengontrol sikap egoisku saat melihat kamu hendak memulai hidupmu." Mira tertunduk sebentar menyeka air matanya. "Kamu berhak memiliki duniamu sendiri, bukan hanya mengurusi aku yang egois ini. Aku akan mendukung setiap langkah baru yang kamu ambil dalam hidupmu. Kalian berdua orang baik, tentu saja harus mendapatkan pasangan yang baik pula. Doakan aku agar bisa mendapatkan jodoh terbaik juga," lanjutnya. Kamu benar-benar." Revan menyadarkan tubuhnya di badan mobil sambil tertunduk. Jujur, sampai detik ini Revan masih memiliki perasaan kepada Mira. Namun dia tahu Mira tidak akan pernah bisa menerima dan mencintainya. "Ayolah, hanya 6 bulan. Jangan menangis seolah aku akan pergi selamanya. Apa kalian tidak mau melihat sahabat kalian ini menjadi wanita yang soleha?" ucap Mira yang mencoba untuk kembali ceria. "Aku tidak menangis," ucap Asam sambil menyeka air matanya.
Meski akan merasa kehilangan sosok sekretaris handalnya, dia bersyukur Mira berniat untuk memperbaiki diri menjadi wanita yang lebih baik. Ya sudah, sekarang aku harus pergi, takutnya macet. Sudah ya, ucap Mira sambil menutup bagasi mobilnya. Revan mendekat merentangkan kedua tangannya. Aku ingin memelukmu sebelum pergi, tapi tidak halal ya sudahlah. Pokoknya kamu harus cepat kembali. Dan aku minta saat itu tiba, kamu harus membawa seseorang laki-laki soleh ke hadapan aku dan Azam. Dia harus melalui tahap penilaian kami. Somplak, dia ke sana untuk belajar agama, bukan mencari jodoh, ucap Azam kepada Revan. Mira kembali terkekeh kecil. Dia merasa begitu beruntung mempunyai dua laki-laki yang siap untuk melindunginya, meski bukan sebagai pasangan. Zam, Van, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum, ucap Mira lalu segera masuk ke dalam mobil. Azam dan Revan hanya bisa pasrah saat mobil Mira melaju pergi meninggalkan halaman. Saat merasa sudah cukup jauh, akhirnya tangis Mira pecah juga, meski dalam keheningan tanpa ada suara isak tangisnya. Cintanya kepada Azam pada akhirnya harus dia hapuskan, dan sosok Revan yang begitu perhatian harus dia relakan. Perasaan yang kian tak menentu membuat Mira mengambil satu jalan yang dia sebut sebagai hijrah, untuk bermusahabah diri. Dia ingin belajar mengontrol diri yang selalu saja merasa egois dalam berbagai hal. Dan dia yakin semua itu hanya bisa dia dapatkan saat benar-benar fokus mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sadar, dia baru saja mengambil langkah besar dalam hidupnya. Setelah ini, segala sisi dalam hidupnya akan berubah. Insya Allah.